Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya ingin memperkenalkan satu buah ebook yang baru saja selesai saya tulis, yang membahas tentang bagaimana menulis dengan mudah, yaitu sebuah panduan anomali menulis novel fiksi dan non-fiksi dari nol sampai dengan terbit dan laku dijual. Nah, ebook ini merupakan sebuah buah pikiran saya untuk menjawab berbagai macam kebutuhan dan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya orang yang tidak pernah menulis, orang yang belum pernah menulis, yang menganggap menulis bukan dunianya, tetap bisa menulis dan menyelesaikan buku mereka. Nah, ebook ini saya persembahkan untuk menjawab kebutuhan itu. Jadi siapapun Anda, dari manapun Anda berasal, pernah menuliskah Anda atau belum menuliskah Anda sebelumnya, dengan ebook ini insya Allah Anda akan bisa menulis novel pertama Anda dari awal sampai dengan selesai. Nah, saya membuat semacam tagline bahwa buku ini jika Anda bisa memasak mie instan yang ada panduannya itu, Anda pasti juga bisa menulis karena sesederhana itu prosesnya. Jika Anda bisa membaca, jika Anda bisa menulis, dan Anda bisa memasak mie instan, artinya Anda juga pasti bisa menulis novel Anda. Nah, kita akan lihat teman-teman semua apa saja isi daripada ebook ini. Di daftar isi kita ada melihatnya ada 12 bab yang akan membantu perjalanan Anda untuk menghasilkan buku pertama Anda. Yang pertama kita akan melihat mengapa buku ini berbeda. Nah, ini sebenarnya menjawab pertanyaan sekali lagi bahwa kebutuhan orang-orang untuk mendapatkan sebuah panduan yang benar-benar menyentuh dasar. Tidak berbicara tentang motivasi saja, tidak berbicara tentang teori-teori yang mengambang, bahasa sastra yang sulit dimengerti, tapi benar-benar menyentuh ke kebutuhan praktis bagaimana seorang yang menganggap menulis bukan dunianya itu bisa menghasilkan sebuah novel mereka. Nah, saya sekali lagi menjelaskan bahwa pendekatan buku ini adalah seperti mengikuti resep memasak. Jika Anda bisa memasak, jika bisa memasak mie instan dan lain sebagainya, ada bahan, ada langkah-langkah, ada waktu, maka ada contoh akhirnya yang bisa Anda ikuti dengan mudah sehingga prosesnya akan lebih mudah untuk Anda lakukan. Kita lihat di bab pertama, buku ini membongkar mitos besar tentang menulis. Bahwa menulis itu bukan bakat, bukan sistem. Karena bakat, kalau menulis itu bakat teman-teman semua, hanya orang-orang yang dianugerahi bakat saja bisa menulis. Sementara orang-orang yang tidak memiliki bakat, tidak begitu istimewa dalam menyusun kata-kata, itu akan kesulitan nulis. Tapi di buku ini dibahas sistemnya, bahwa untuk menulis Anda tidak perlu bakat, yang Anda butuhkan adalah sistem. Bahkan saya berani katakan, jika teman-teman tidak menguasai metode ini, tidak membaca metode ini saja, dan teman-teman hanya menggunakan latihannya ini saja. Ini saya dilengkapi dengan latihan nih bukunya. Latihan bab 1 sampai dengan bab 2. Anda, teman-teman semua, tidak membaca teorinya, tidak membaca penjelasannya, hanya melakukan latihannya saja, Anda insya Allah bisa menulis dengan itu. Nah, setelah membongkar mitosnya, kita masuk ke bagian yang kedua. Apa yang akan Anda tulis? Untuk siapa? Nah, di sini ada sebuah arah yang ingin dituju. Anda menulis untuk siapa? Apa yang Anda tulis? Sehingga tulisan Anda itu langsung mengarah pada satu tujuan, di mana tujuan itu akan membantu kita untuk menulis lebih gampang. Nah, termasuk di sini memilih antara non fiksi dan fiksi, mengapa harus punya tujuan yang jelas, siapa pembacanya, dan lain sebagainya. Sehingga prosesnya akan jauh lebih lancar. Di sini juga lihat di latihan bab 2-nya ada sebuah latihan yang bisa Anda gunakan untuk melihat Anda itu sebenarnya cocok menulis fiksi ataupun non-fiksi. Jika Anda melakukan latihan ini, insya Allah Anda akan menulis buku yang tepat, yang benar-benar menjawab kebutuhan pembaca dan diri Anda sendiri. Kemudian di bab 3, teman-teman semua, kita lihat ini ada cara menemukan ide tanpa pernah kehabisan bahan tulisan. Jadi jika Anda ingin menulis dan kemudian merasa tidak memiliki ide, ini ada mesinnya di sini saya sertakan. Mesin yang bisa Anda gunakan untuk memaksimalkan cara Anda menemukan ide, mengolahnya dan menjadikannya sebagai sebuah formulasi untuk membuat cerita. Kemudian teman-teman semua, saya selalu melengkapi dengan latihan-latihan yang latihan itu akan membuat teman-teman sekali lagi bisa menulis dengan lebih lancar.
Dan bahkan jika Anda tidak membaca teorinya sekalipun, Anda menggunakan latihannya saja, insya Allah Anda juga bisa menulis. Di bab 4 kita akan merancang cerita seperti seorang arsitek. Jadi cerita di sini ditekankan bahwa cerita tidak bisa ditulis yang mengalir begitu saja dan lain sebagainya, tapi kita benar-benar merancangnya di sini. Seumpama rumah pondasinya kuat, struktur tulangnya, atapnya dan lain, kita rancang itu dari awal. Sehingga nantinya dalam proses penulisan cerita kita tinggal merangkainya saja, yang akan membuat prosesnya jauh menjadi lebih mudah. Kemudian ini juga dilengkapi latihan yang bisa Anda lakukan. Di bab kelima kita akan membangun tokoh hidup dan terasa nyata. Jadi tokohnya nggak cuma tokoh abal-abal itu, tokoh yang hanya menghiasi cerita, tapi tokohnya benar-benar menjadi jiwa dalam cerita. Yang pembaca merasa tokoh itu benar-benar melekat dalam karakter sehingga membawa mereka untuk masuk ke dalam cerita. Nah, bagaimana cara membangun tokoh tersebut? Kita bahas tuntas itu di bab yang kelima. Sekali lagi saya menekankan teman-teman semua bahwa buku ini tidak berbicara tentang motivasi panjang lebar dan lain sebagainya. Anda hanya, ini adalah SOP, sebuah cara kerja praktis yang bisa Anda praktikkan dengan cara yang nyata untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas. Kemudian bab ke berapa ini? Bab ke-6 teman-teman semua, teknik menulis yang mengalir. Nah, bagaimana caranya menulis supaya nyaman, supaya mengalir dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahasnya dalam bab yang ke-6, termasuk bagaimana mengaplikasikan teknik show don't tell dengan cara yang lebih gampang, dengan tidak bertele-tele, dengan tidak menggunakan bahasa sastra yang jelimet, tapi dengan cara yang simple, dengan cara yang mudah untuk dimengerti oleh pembaca awam sekalipun. Kemudian di bab yang ke-7, teman-teman semua, kita lihat di sini rutinitas menulis anti gagal. Nah, ini adalah bagaimana cara Anda menulis sampai dengan selesai, anti gagal. Jika Anda melakukan pelatihan di bab ini dengan baik, Anda tidak akan gagal untuk menyelesaikan naskah pertama Anda sampai dengan baris yang terakhir. Kemudian ada lagi di bab 9 teman-teman semua, itu menyelesaikan naskah. Jadi banyak orang di luar sana itu menulis, hanya menulis, kemudian memulainya masuk di bab ketiga di halaman 20 sampai 40 misalnya, biasanya menjadi kuburan banyak novel itu. Kemudian mereka berhenti, tidak mau meneruskannya lagi. Nah, di bab ke-8 kita akan menghilangkan penyakit itu, untuk kemudian memastikan Anda setelah membaca ini benar-benar memiliki sebuah naskah yang selesai dan siap untuk masuk pada masuk pada fase selanjutnya. Di bab yang ke-9, teman-teman semua, kita mempelajari tentang menulis non-fiksi. Nah, bagaimana caranya menulis non-fiksi? Jika Anda ingin menulis memoir, menulis biografi, atau apapun itu, yang nantinya tulisan itu Anda bersumber dari non-fiksi, diubah layaknya menulis fiksi, kita akan bongkar rahasianya pada bab yang ke-9. Kemudian ada juga bab yang ke-10, berbicara tentang mengubah tulisan menjadi karya nyata. Jadi ketika Anda sudah punya naskah tadi itu tidak hanya disimpan di lemari, disimpan di dalam rak, kita ubah menjadi karya nyata, benar-benar berwujud dalam bentuk buku. Termasuk di sini apa yang harus Anda lakukan dalam memilih penerbit, apakah mayor, indie atau self publishing, apa saja pertimbangannya, dan apa yang paling tepat untuk Anda gunakan. Biasanya untuk memaksimalkan keuntungan secara finansial, untuk memaksimalkan nama dan popularitas, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman semua, kita akan lihat nanti di bab ke-11 mengenai strategi buku agar buku kita itu dibaca dan dibeli orang lain. Jadi setelah diterbitkan, setelah masuk ke publik, dipublikasi, tidak cukup sampai di situ. Bagaimana supaya orang membeli buku kita situ? Nah, ini adalah cara membranding diri kita sebagai penulis yang itu tidak terasa seperti kayak sales murahan gitu, tidak sebagai penjual murahan. Kita benar-benar mempromosikan diri kita dengan cara elegan, dengan cara bermartabat yang membuat buku kita layak untuk dibaca, sekaligus kita tidak terlihat sebagai seorang penjual penjual yang menjajakan buku kita dengan sangat murah dan nampak tidak nampak tidak bermartabat gitu. Kemudian latihannya ada juga dilihat nanti bagaimana teknisnya untuk mengoptimalkan upaya tersebut.
Di bab yang ke-12 atau bab terakhir, kita akan lihat bagaimana kemudian kita menjadi penulis yang terus-menerus. Saya mengenal banyak orang, teman-teman semua, yang ketika selesai menulis buku pertama mereka berhenti di sana. Tidak ada tulisan lagi, tidak ada tulisan lain, tidak ada tulisan selanjutnya. Padahal menulis yang bagus itu adalah yang berkelanjutan, terus menulis, terus menulis. Nah, bagaimana caranya supaya tetap menulis? Meskipun naskah pertama selesai dan terus hidup dari menulis, ataupun menjadikan menulis sebagai salah satu profesi yang bisa Anda lakukan. Kita akan membongkarnya di bab yang ke-12. Kemudian ada juga manifesto, di sini saya tuliskan sebagai manifesto Penulis Gunung, sebagai wujud tekad kita untuk berhasil dalam menulis. Dan yang terakhir, nah mungkin ini adalah beberapa motivasi ya sebagai yang terakhir, yang jika Anda baca, insya Allah akan membangkitkan gairah Anda untuk menulis sampai dengan tuntas. Oke, itu saja teman-teman semua mengenai ebook ini. Anda bisa mendapatkannya di link di dalam deskripsi produknya, yang tentu saja akan membawa banyak manfaat untuk Anda yang ingin menuliskan atau memulai proses menulis.